Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama Bapak Yanto yang akan melanjutkan sebuah dongeng sebelum tidur tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang sedang merasa khawatir jika Nulong akan memanfaatkan situasi setelah mereka bertempur, sehingga Xiaoyan pun memutuskan bagaimana jika Nulong bertempur terlebih dahulu dengan Chaos Immortality. Menyadari maksud dari Xiaoyan ini, Nulong jelas tidak berharap Xiaoyan akan mengatakan perkataan seperti itu. Tentu saja dirinya menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini curiga kepada dirinya, sehingga dirinya pun segera menjadi marah dan menunjuk ke arah Xiaoyan sambil berteriak. Dirinya bertanya apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Apakah Xiaoyan berpikir bahwa dirinya akan mengambil kesempatan untuk menyerang mereka ketika mereka lelah? Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tampaknya telah mengharapkan reaksi seperti itu dari Nulong. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini terus menatap ke arah Nulong, lalu di depan beberapa orang yang tidak dikenal, maka bagaimana mungkin Nulong bisa kehilangan reputasinya? Namun pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu di dalam hatinya dirinya setuju untuk bertempur bersama dengan Chaos Immortality ini. Namun pada saat ini entah mengapa dirinya benar-benar tidak bisa mengucapkan hal tersebut. Melihat Nulong yang ragu-ragu, Chaos Immortality pun menyipitkan matanya. Dirinya berkata bahwa sepertinya Nulong juga pada saat ini bahkan memiliki kekhawatiran. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal dan Nulong juga merasakan hal yang sama. Chaos Immortality tidak tahu apakah Nulong pada saat ini memiliki sesuatu untuk disembunyikan ataukah ide lainnya. Akan tetapi Nulong dan Chaos Immortality belum pernah bertemu sebelumnya apalagi saling memahami. Lalu di gua pembantaian berdarah ini, maka siapakah orang yang berani untuk mempercayai orang yang tidak dikenal? Dan karena Chaos Immortality telah menyetujui tantangan ini, maka dirinya berharap Xiaoyan dapat bertarung dengan tenang bersamanya. Menanggapi hal itu Nulong pun segera bertanya kepada Xiaoyan, hal apakah yang bisa membuat Xiaoyan merasa lega dan tenang? Xiaoyan pada saat ini hanya menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Nulong harus bertanya kepada dirinya sendiri. Nulong harus menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya agar mereka bisa mempercayai Nulong. Nulong pun merenung sejenak dan pikirannya pada saat ini sangat rumit. Lalu akhirnya setelah cukup lama dirinya segera berkata, bolehkah dirinya bersumpah demi kehormatan orang suci klan mereka? Xiaoyan sedikit terkejut dan berpikir benar-benar tidak diduga King Lin akan memiliki prestise yang sangat tinggi. Dan tidak lama setelah kembali ke klan monster, bahkan jenius yang tidak tertandingi dari klan monster ini benar-benar rela memujanya. Xiaoyan merasa sangat bahagia untuk King Lin karena King Lin telah mendapatkan sebuah kehormatan. Namun Xiaoyan pada saat ini sedikit tidak setuju dengan pendapat dari Nulong. Xiaoyan berkata bahwa di klan monster sosok orang suci adalah yang tertinggi. Jika Nulong ingin bersumpah maka manfaatkan leluhurnya sendiri. Tentu saja Nulong pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenung sejenak. Melihat Chaos Immortality yang menundukkan kepalanya dan tetap diam, sehingga Nulong berpikir bahwa sepertinya orang ini juga setuju. Oleh itu dirinya hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa dirinya akan mengandalkan reputasi dari leluhur miliknya sendiri. Akhirnya Nulong pun segera bersumpah bahwa dirinya yang bernama Nulong dari ras monster bersumpah di sini, jika dirinya mengambil keuntungan dari bahaya orang lain, maka ketika kedua orang ini bertarung maka dirinya akan dihantam ribuan guntur dan dirinya tidak akan pernah hidup selamanya. Setelah melihat sumpah dari Nulong ini, Xiaoyan dan Chaos Immortality juga pada saat ini merasa lega. Lalu pada akhirnya Xiaoyan segera mundur beberapa langkah dan membuka jarak yang sesuai. Kemudian dirinya segera membuat isyarat kepada Chaos Immortality agar mereka berdua segera bertarung. Sedangkan Long Yi, Jin Wuchen dan Nulong pada saat ini segera mundur beberapa kilometer sambil kopdar. Pada saat yang bersamaan mata Long Yi dan Jin Wuchen bersinar dengan kegembiraan dan mereka sangat berharap jika Xiaoyan akan memenangkan pertempuran ini karena telah mengalahkan Dan Bingyan dan Zhen Jian.
terlebih lagi pertarungan ini terkait apakah Chaos Immortality akan bergabung dengan tim mereka atau tidak. Sementara itu Nulong melipat tangannya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang dipenuhi dengan ejekan. Dirinya ingin melihat bagaimana pria sombong ini akan dipukuli oleh Chaos Immortality sebentar lagi. Sementara itu pada saat ini di wajah Chaos Immortality sudah tidak ada lagi senyum dan ekspresinya pada saat ini menjadi serius. Kemudian niat bertarung di matanya segera muncul dan dirinya menjadi lebih kuat, lalu dirinya menatap tajam ke arah Xiao Yan yang telah mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan api surgawi yang bergolak yang menyebar di pedangnya. Tentu saja api ini membuat udara panas dan kering dalam waktu sekejap, sehingga ruangan di sekitar Xiao Yan bahkan pada saat ini ditutupi dengan retakan kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Tentu saja Chaos Immortality mengagumi di dalam hatinya setelah melihat Xiao Yan. Dirinya tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar bisa mengendalikan api surgawi yang begitu kuat. Lalu akhirnya dirinya pun segera bersemangat dan segera melesat maju ke arah Xiao Yan. Meskipun pukulan ini lambat namun doki yang kuat segera membuat udara seketika mengental. Bahkan Xiao Yan tiba-tiba merasakan tekanan dari ruang di sekitarnya dan gerakannya agak terhalang. Lalu Xiao Yan pun mendengus dingin dan doki segera melonjak dan Xiao Yan segera melepaskan diri dari tekanan pukulan Chaos Immortality. Setelah itu tubuh Xiao Yan melompat tinggi dan api surgawi segera menembus Chaos Immortality. Bersamaan dengan itu terdengar suara ledakan sonik yang samar dari angin yang tajam lesatan padang Xiao Yan. Tentu saja pertempuran jarak dekat di antara keduanya pun pada saat ini benar-benar terjadi, dan pada saat ini Chaos Immortality sedikit gemetar di hatinya dan mundur dengan cepat. Lalu dalam beberapa pertukaran Chaos Immortality segera menyadari bahwa Xiao Yan memiliki reaksi yang cepat, bahkan Xiao Yan bisa menghindarinya dengan dua gerakan dan mampu melakukan serangan balik, dan tampaknya pada saat ini dirinya benar-benar telah meremehkan Xiao Yan. Kemudian Chaos Immortality pun segera membanting tinjunya ke tanah dan pilar batu tajam tiba-tiba menonjol dari tanah tempat Xiao Yan berada. Melihat itu Xiao Yan pun segera mundur sambil melirik ke arah Chaos Immortality. Xiao Yan bergumam bahwa Chaos Immortality benar-benar bisa mengontrol atribut bumi. Dirinya benar-benar menggunakan kekuatan bumi untuk melepaskan pilar batu. Selain itu dirinya mengkonsumsi energi doki yang sangat sedikit. Dan jika Xiao Yan mundur terlalu jauh maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat tidak diuntungkan. Lalu akhirnya Xiao Yan menghindar ke samping sebelum akhirnya segera melesat maju. Melihat Xiao Yan yang bergegas Chaos Immortality pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya berpikir jika dirinya pada saat ini mengejar Xiao Yan maka konsumsi dokinya akan berlebihan. Tentu saja Chaos Immortality menyadari bahwa keterampilan bertarungnya pada saat ini tidak bisa lagi digunakan, sehingga akhirnya dirinya pun segera menyingkirkan keterampilan bertarungnya dan mengacungkan jempol kepada Xiao Yan. Tentu saja hal ini bukan karena sepenuhnya Xiao Yan mematahkan keterampilan bertarung Chaos Immortality, namun hal ini dikarenakan dirinya telah menggunakan 6 poin kekuatan dalam serangannya. Namun meskipun begitu dirinya pada saat ini tidak dapat melakukan apapun kepada Xiao Yan. Saat ini Chaos Immortality menyadari bahwa hal itu menunjukkan Xiao Yan memang memiliki kekuatan untuk melawannya. Melihat Chaos Immortality yang mengacungkan jempol, tentu saja Long Yi dan Jin Wu Chen pada saat ini sangat senang. Bahkan Jin Wu Chen tanpa sadar menyipitkan matanya ke arah Nulong yang marah. Lalu wajah Nulong pada saat ini menjadi merah sebelum akhirnya Jin Wu Chen tertawa dan bertanya, apakah dirinya melihat kekuatan dari saudara Xiao Yan? Sekarang apakah Nulong masih berani memandang rendah kelompok mereka? Setelah mereka menunjukkan prestisnya bahkan Chaos Immortality sendiri mengacungkan jempol kepada saudara Xiao Yan. Sementara itu Nulong pada saat ini matanya melotot menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi tidak percaya. Karena setelah beberapa pertukaran sebelumnya kemudian Nulong pada saat ini bisa menerka kekuatan dari Xiao Yan. Menghadapi serangan dari Chaos Immortality Xiao Yan benar-benar bersikap dengan tenang. Dan dari sudut pandang ini saja Xiao Yan pasti memiliki kemampuan untuk melawan Chaos Immortality. Memikirkan pertempuran sebelumnya Nulong pada saat ini benar-benar menelan seteguk air liur.
Dirinya pun bergumam bahwa anak ini benar-benar sangat kuat, bahkan dapat dikatakan bahwa anak ini jelas bukan orang yang tidak dikenal, tetapi mengapa sebelumnya dirinya belum pernah mendengar tentang orang yang super jenius yang memasuki ilusi kali ini? Apakah mungkin anak ini adalah seorang jenius nomor satu di seluruh benua Dodi? Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan tersenyum ketika Xiao Yan terbang di udara. Lalu Xiao Yan pun segera berkata bahwa saudara Chaos Immortality baru saja melakukan pemanasan, sepertinya sekarang saatnya untuk mengeluarkan semua kemampuannya karena kakak Nulong tidak akan bisa menunggu lama. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Nulong di kejauhan pun segera berteriak, dirinya berkata sebelumnya tampaknya dirinya benar-benar telah salah menilai Xiao Yan. Jika melihat kemampuan Xiao Yan sebelumnya sepertinya Xiao Yan benar-benar bisa bersaing, namun Xiao Yan pada saat ini jangan berpuas diri karena masih belum ditentukan, apakah Xiao Yan bisa menang melawan Chaos Immortality. Jika Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Chaos Immortality, maka dirinya akan bersujud kepada Xiao Yan. Menghadapi hal tersebut Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa dirinya sebentar lagi akan melakukan apa yang dirinya ucapkan. Mendengar perkataan itu Chaos Immortality pada saat ini merasa tidak senang, apalagi dirinya merasa ucapan Xiao Yan ini benar-benar sangat tinggi untuk mengalahkannya, sehingga Chaos Immortality pun segera melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Lalu dirinya berkata jika begitu jangan biarkan Nulong yang marah pada saat ini menunggu lama. Bersamaan dengan itu Xiao Yan pun segera mengeluarkan api surgawi yang melonjak ke langit, kemudian api ini segera menyelimuti tubuh Xiao Yan dan aura Xiao Yan sekali lagi melonjak tidak tertandingi. Melihat lonjakan aura dari Xiao Yan ini Chaos Immortality pun melebarkan matanya, sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berteriak meminta kakak Chaos Immortality untuk memperhatikan serangan ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Yan pun segera keluar dari kepulan api surgawi. Tentu saja kecepatan Xiao Yan benar-benar sangat cepat dan saat Xiao Yan berikutnya muncul Xiao Yan berada di depan Chaos Immortality. Lalu Xiao Yan segera melesatkan pukulan ke arah kepala Chaos Immortality dengan sangat cepat. Bahkan Chaos Immortality yang baru saja sempat tercengang pada saat ini benar-benar tidak bisa menghindari serangan Xiao Yan. Dan ketika angin yang sangat kencang terasa Chaos Immortality pun mengerutkan kening, dirinya segera menyilangkan serangan untuk melindungi bagian atas kepalanya dan segera mengeluarkan sisik naga miliknya, dan dengan benturan yang terendam, saat ini pedang berat Xiao Yan pun segera mengenai lengan Chaos Immortality, namun pada saat ini Chaos Immortality benar-benar tidak bergerak di bawah pukulan Xiao Yan, sementara pedang berat masih menempel di lengannya. Lalu dirinya segera mengangkat kaki kanannya untuk menendang ke arah dada Xiao Yan. Menyadari hal itu Xiao Yan pun segera bergerak mundur beberapa meter menghindari pukulan kuat dari Chaos Immortality. Setelah menghindar Xiao Yan segera berbalik di udara dan kembali mendekati Chaos Immortality. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak terburu-buru untuk menyerang kembali. Meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini bergerak cepat di sekitar Chaos Immortality dan gerakan Xiao Yan ini sulit untuk ditebak. Lalu Xiao Yan pada saat ini menemukan meskipun kekuatan dari Chaos Immortality sangat kuat dan pertahanannya juga kuat, namun kecepatan dan kelincahan dari orang ini sedikit tidak mumpuni. Oleh karena itu dirinya pasti akan sangat terganggu dengan metode kecepatan dari Xiao Yan. Lalu di tengah-tengah pergerakan cepat Xiao Yan ini Chaos Immortality segera mengangkat kaki kirinya dan menginjak tanah dengan keras. Lalu dengan segera setelah itu lingkaran riak segera menyebar di sekitarnya. Bersamaan dengan riak yang menyebar tempat-tempat yang dilewati oleh riak ini semuanya seketika berubah menjadi warna kuning tanah. Dan pada saat ini seolah-olah ruang di sekitarnya telah berubah menjadi sepotong pasir yang kuning. Lalu Xiao Yan yang berada di dalamnya pada saat ini tiba-tiba merasa stagnan dan kecepatan awalnya pada saat ini melambat. Tentu saja Chaos Immortality pun mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan melesatkan tinjunya tanpa ampun. Dalam menghadapi tinju yang membesar dengan cepat di pupil matanya tentu saja Xiao Yan pun segera mengeluarkan senyum aneh. Lalu Xiao Yan mengangkat sosoknya sedikit menekuk kakinya dan menghadapi Chaos Immortality dengan lutut.
Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk berhadapan langsung dengan pukulan berat Chaos Immortality. Menyadari niat Xiao Yan ini, Chaos Immortality pun menunjukkan rasa jijik. Kemudian dirinya segera bertanya apakah Xiao Yan berani bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Jika begitu permasalahannya, maka dirinya akan melumpuhkan kaki Xiao Yan. Akhirnya tinju pun segera mengenai lutut dan benturan keras segera terjadi. Seketika ledakan yang dahsyat segera bergema, tetapi tidak ada suara tulang patah dan jeritan Xiao Yan seperti yang diharapkan oleh Chaos Immortality. Bahkan pada saat ini Xiao Yan hanya dikirim terbang mundur dan Xiao Yan segera menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya. Lalu Doki Xiao Yan segera melonjak dan pedang berat Xiao Yan segera kembali diayunkan. Kemudian api surgawi yang berada di pedang kuno api surgawi segera berubah menjadi lusinan naga api dan benar-benar menyelimuti Chaos Immortality. Pada saat ini Chaos Immortality benar-benar dipenuhi dengan rasa keheranan, karena bagaimana mungkin anak ini begitu tangguh dan tulangnya tidak patah saat mereka berbenturan. Selain itu, setelah benturan ini kekuatannya masih sangat besar. Tentu saja dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa bocah ini tidak hancur oleh serangannya, apalagi dirinya memiliki darah Raja Warcraft serta kekuatan fisik yang tidak tertandingi dari ras manapun, sehingga membuat Chaos Immortality pun tertegun sejenak dan tidak tahu bagaimana Xiao Yan memiliki kekuatan seperti itu. Lalu Chaos Immortality pun segera tersadar setelah merasakan lesatan pedang yang hanya berjarak beberapa sentimeter. Bahkan seluruh tubuhnya seketika ditutupi oleh sisik dan pada saat yang sama sepasang armor kuning tanah menutupinya dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Lalu akhirnya api surgawi segera menghantam kepala dari Chaos Immortality dengan kuat dari pedang kuno api surgawi. Bersamaan dengan itu puluhan naga api juga membombardir Chaos Immortality dari berbagai arah. Lalu tempat keduanya bertempur pada saat ini benar-benar telah menjadi lautan api, bahkan nyala api ini pun menghalangi pandangan Nulong, Long Yi dan Jin Wu Chen yang sedang menonton pertempuran. Sedangkan di sisi Nulong dirinya merasakan detak di dalam hatinya pada saat ini benar-benar menjadi cepat, lalu matanya menunjukkan tatapan yang sangat mengejutkan yang tidak terbayangkan. Lalu ketiganya pada saat ini menatap ke arah lautan api dan berharap mengetahui apa yang terjadi di dalam, dan tepat ketika mereka bertiga tertegun sebuah raungan yang menyedihkan segera terdengar dari lautan api. Setelah itu Xiao Yan pun keluar dari lautan api dan berdiri di kejauhan. Kemudian Xiao Yan dengan ekspresi yang serius pada saat ini segera menatap ke arah lautan api. Di tengah lautan api seberkas cahaya besar berwarna kuning melesat tinggi. Lalu cahaya ini pun menyebar ke segala arah dan ketika lautan api ini akan segera dimusnahkan, justru sesosok perlahan-lahan terlihat menjadi semakin jelas, dan sosok ini menggunakan baju besi kuning yang kacau yang telah pecah berkeping-keping, bahkan beberapa sisik di dahi sosok ini perlahan-lahan terlepas, namun pada saat ini tidak ada bekas luka di seluruh tubuhnya dan mulutnya terbuka lebar. Tentu saja Jin Wu Chen pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk bergumam bahwa orang ini benar-benar sangat kuat, karena serangan sangit saudara Xiao Yan benar-benar hanya menyebabkan dirinya kehilangan beberapa sisik. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa pertahanan Chaos Immortality ini menjadi 10 kali lipat lebih besar daripada milik Long Yi. Sementara itu hati Long Yi juga pada saat ini memicu gelombang besar, dirinya benar-benar tidak nyaman dan merasa iri dengan pertahanan sesat dari Chaos Immortality ini. Sementara itu Nulong yang tadinya terkejut pada saat ini sedikit gembira, namun tidak lama dirinya segera mengerutkan keningnya lagi dan memandang ke arah Xiao Yan dengan hati-hati. Pada saat ini dirinya benar-benar terkejut dalam memperhatikan bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan kekuatannya, dan sepertinya pukulan kuat barusan tidak menggunakan kekuatan penuh Xiao Yan. Nulong tanpa sadar menempatkan Xiao Yan di dalam hatinya pada tingkat yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan merasa lega setelah melihat Chaos Immortality pada saat ini sehat walafiat. Namun alis Xiao Yan berkerut karena pertahanan dari Chaos Immortal ini juga jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Di sisi lain ekspresi Chaos Immortality juga pada saat ini tidak jauh lebih baik.
dirinya melirik ke arah Xiao Yan dengan wajah pucat dan matanya yang dipenuhi dengan emosi yang tidak terlukiskan. Semua ini benar-benar sungguh tidak terduga, karena awalnya dirinya berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuatnya Xiao Yan hanyalah musuhnya dalam jumlah. Namun pada saat ini dirinya benar-benar menderita kerusakan yang berarti di bawah tekanan Xiao Yan, dan itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dirinya ditekan oleh Dou Di dengan level yang sama. Memikirkan hal ini, Chaos Immortality pun segera menekan kekagumannya kepada Xiao Yan, lalu kemarahan melonjak di hatinya dan dirinya bersumpah untuk menyelamatkan wajahnya. Dan pada akhirnya dirinya segera mengatupkan kedua telapak tangannya dan cahaya kuning dari kaki terbentang hingga ke lengannya. Bersamaan dengan itu pedang batu sepanjang puluhan meter tiba-tiba terbentuk dan menebas ke arah Xiao Yan. Kemudian pisau ini pun segera menembus gelombang panas yang bergolak di sekitar Xiao Yan dan itu benar-benar akan menebas Xiao Yan dalam sekejap. Melihat serangan ini, Xiao Yan menyadari bahwa keterampilan bertarung ini benar-benar sangat kuat. Namun Xiao Yan pada saat ini sangat senang dan Xiao Yan ingin menguji keterampilan bertarungnya. Tentu saja Babang Tamfan Xiao Yan ingin melihat apakah keterampilan bertarung Chaos Immortality lebih kuat jika dibandingkan dengan milik Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan pada tahap yang ekstrim. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan yang pada saat ini sepertinya tidak bisa menghindar. Tentu saja Chaos Immortality pun segera tertawa dan membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan terus-menerus menghindar selama pertarungan mereka sebelumnya. Jadi bisakah Xiao Yan pada saat ini bersikap sebagai lelaki dan berhadapan langsung dengan serangannya? Chaos Immortality pada saat ini dengan jelas ingin memprovokasi Xiao Yan dalam pertempuran. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak bergerak, Chaos Immortality sedikit terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan terkena provokasi miliknya. Kemudian dirinya tidak percaya bahwa Xiao Yan benar-benar akan menghadapi serangan ini secara langsung. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya dan aliran panas di ruang segera melonjak keluar. Lalu api surgawi kembali mengelilingi Xiao Yan seolah-olah semuanya berada di bawah kendali Xiao Yan. Kemudian aliran panas ini pun seketika mengebul berkumpul dengan api surgawi dan pedang barat milik Xiao Yan. Lalu akhirnya lautan api surgawi ini segera menyapu ke arah serangan dari Chaos Immortality. Tentu saja kekuatan serangan Xiao Yan kali ini 2 kali lipat lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Dan pada akhirnya tabrakan besar pun segera tercipta di antara kedua serangan. Sehingga Douki segera terciprat dan gelombang panas segera mengepul, bahkan tanah yang jauh dari keduanya diaduk menjadi debu. Lalu di tengah-tengah benturan ini Xiao Yan pada saat ini meluncur puluhan meter karena tekanan terkejut. Di sisi lain Chaos Immortality juga pada saat ini tidak bisa menang melawan Xiao Yan, sehingga dirinya juga pada saat ini terbang mundur puluhan langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Setelah benturan ini Nulong pada saat ini menggosok matanya, sedangkan Jin Wuchen membuka matanya lebar-lebar sementara Long Yi tersenyum dan menyipitkan matanya. Setelah benturan ini Chaos Immortality segera tertawa dan berkata, hal ini menyenangkan. Dirinya tidak menyangka selain kelincahan Xiao Yan yang luar biasa, Xiao Yan juga bisa bersaing dalam hal kekuatan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tertawa dan berkata bahwa dirinya juga sangat iri dengan pertahanan dari saudara Chaos Immortality. Xiao Yan benar-benar tidak bisa menandingi pertahanan yang dimiliki oleh Chaos Immortality. Saat ini keduanya pun tertawa keras sebelum akhirnya memutuskan untuk saling serang kembali. Tentu saja pertempuran Xiao Yan dan Chaos Immortality ini benar-benar sangat intens. Sedangkan Jin Wuchen dan Long Yi berulang kali berteriak dengan kencang melihat pertempuran ini. Sementara itu mata heran dari Nulong pada saat ini benar-benar mengikuti pergerakan dari mereka berdua. Dan sulit baginya untuk percaya bahwa Xiao Yan benar-benar tidak hanya bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan pada saat ini dirinya benar-benar berhadapan dengan Chaos Immortality dalam pertempuran habis-habisan. Tentu saja pertempuran dari Xiao Yan ini benar-benar menggetarkan bumi dan para Dou Di yang berperang di gurun segera mundur menjauh.
namun di tengah-tengah pertempuran ini tidak ada yang menyangka bahwa ada orang yang bersembunyi di balik pohon besar di dekat hutan. Saat ini orang ini ditutupi jubah hitam seolah-olah menyatu dengan bayangan pohon besar. Lalu sepasang mata dari sosok ini menatap dingin ke arah Xiao Yan di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain di tengah-tengah pertempuran ini rasa dingin segera muncul di punggung Xiao Yan tanpa alasan. Hati Xiao Yan bergetar dan kekuatan spiritual seketika menyebar. Namun Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa mendeteksi sesuatu. Lalu Xiao Yan pun menjadi semakin gelisah dengan pemikiran yang berputar di bawah tekanan pertempuran melawan Chaos Immortality. Namun Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa sepertinya sosok ini adalah Hun Yinji, karena hanya Hun Yinji yang pada saat ini bisa menghindari deteksi kekuatan spiritual dari Xiao Yan. Menyadari hal tersebut hati Xiao Yan pada saat ini benar-benar semakin memburuk. Apalagi Xiao Yan pada saat ini dalam pertempuran sengit dengan Chaos Immortality dan tentu saja akan mengkonsumsi banyak energi, sehingga Xiao Yan khawatir jika Hun Yinji menyelinap masuk setelah pertempuran berakhir dan Xiao Yan akan dalam keadaan bahaya, sehingga keringat dingin pun keluar dari dahi Xiao Yan dan Xiao Yan berpikir apa yang bisa dirinya lakukan pada saat ini. Lalu seiring dengan pertempuran yang terus berjalan sosok Xiao Yan pada saat ini hampir ke tepi hutan. Pada saat ini Xiao Yan memiliki sebuah ide yang sangat berani. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa dirinya harus mengambil resiko dengan tubuhnya dan memaksa keluar bayangan jiwa. Setelah itu Xiao Yan harus berusaha untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Xiao Yan pada saat ini akan memanfaatkan kekuatan serangan dari Chaos Immortality. Tentu Xiao Yan pun dengan tegas mengambil keputusan di dalam hatinya, dan bersamaan dengan itu Xiao Yan diam-diam menyuruh Yiwa di dalam hatinya untuk bersiap, dengan cara jika seseorang menyelinap ke arahnya maka Yiwa akan segera melancarkan serangan paling kejam kepadanya. Akhirnya Xiao Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil beberapa langkah lagi menuju ke hutan. Sementara itu di sisi lain 3 orang yang menonton pada saat ini tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Sementara itu kembali ke pertempuran Xiao Yan yang pada saat ini sudah bertukar belasan keterampilan bertarung. Mereka telah memasuki area hutan yang pada saat ini telah hancur akibat dari pertempuran mereka. Namun yang membingungkan Xiao Yan adalah serangan diam-diam yang Xiao Yan bayangkan tidak terjadi. Bahkan pada saat ini tidak ada sedikit pun gerakan yang bersumber dari hutan yang lebat. Namun meskipun begitu Xiao Yan menyadari bahwa Hun Yinji ini memiliki pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mengujinya beberapa kali lagi. Lalu di tengah-tengah pertempuran yang sengit ini saraf Xiao Yan pada saat ini benar-benar menegang. Xiao Yan diam-diam mengerahkan kekuatan spiritualnya dan bersiap mengaktifkan teknik Gold Sky, sehingga sayap tulang di punggung Xiao Yan juga pada saat ini sudah memasuki keadaan siaga, dan selama ada gangguan maka Xiao Yan akan bisa langsung melindungi tubuhnya. Tentu Xiao Yan pun terus memikirkan kemungkinan jika Xiao Yan diserang oleh Hun Yinji setelah dokinya kelelahan. Lalu Xiao Yan kembali berpikir jika Xiao Yan tidak menderita luka parah atau bahkan terluka 80%, maka cairan roh bening akan mampu meningkatkan kekuatan Xiao Yan 100% dalam waktu singkat. Lalu akhirnya dengan keputusan ini Xiao Yan pun pada saat ini segera melepaskan pengawasannya terhadap Hun Yinji. Tentu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk bertempur serius melawan Chaos Immortality. Lalu di tengah-tengah pertempuran dengan Xiao Yan yang pada saat ini menjadi serius pertempuran pun seketika menjadi lebih sengit, bahkan Doki seketika berkecamuk di tengah pertempuran dan pasir kuning berterbangan di seluruh langit, lalu retakan yang tidak terhitung jumlahnya segera menyebar di tanah dan seluruh gurun dan hutan tampak bergetar. Saat ini Xiao Yan melesatkan serangan dan momentum dari api surgawi benar-benar seperti kilat. Kemudian serangan kuat ini segera melesat ke arah dada Chaos Immortality. Tentu saja keterampilan Xiao Yan ini benar-benar begitu kuat dan ganas, bahkan kecepatannya benar-benar sangat cepat. Tentu saja Chaos Immortality pada saat ini benar-benar terkejut dan dirinya segera buru-buru mengerahkan kekuatan elemen bumi untuk mengatur ulang armor miliknya. Sementara itu Xiao Yan segera berkata bahwa hal itu sudah terlambat.
Xiao Yan khawatir Chaos Immortality tidak menyangka bahwa selain Doqi yang sangat kuat, sebenarnya Xiao Yan juga memiliki keterampilan bertarung spiritual. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya menunjukkan keterampilan spiritual miliknya. Xiao Yan mengeluarkan teknik Gold Sky dan pada saat ini cahaya segera meledak ke dalam pikiran Chaos Immortality. Tentu saja Chaos Immortality pun pada saat ini benar-benar tertangkap dan dirinya merasakan sakit kepala, bahkan semua pemikirannya sedikit melambat dan tubuhnya sepertinya terkena mantra pembekuan, lalu armor elemen bumi yang baru saja dibentuk olehnya pada saat ini benar runtuh, dan pada akhirnya dada dari Chaos Immortality pun terkena pukulan keras oleh Xiao Yan dalam sekejap. Lalu Chaos Immortality pun segera terpental dan mendarat di tanah sebelum akhirnya terhuyung mundur balasan langkah. Setelah berhasil menstabilkan tubuhnya, wajahnya pada saat ini benar-benar menjadi sangat jelek. Dirinya tidak menyangka bahwa harga dirinya pada saat ini benar-benar telah terprovokasi oleh cedera berulang dari cucu monton yakni Xiao Yan. Kemudian dirinya pun menghela nafas sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berkata, "Dasar cucu monton sialan, kalau bukan karena titisan Bude Yanti maka dirinya tidak akan sekuat ini."